Sabda Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebajikan sekecil apapun. Makanya kalau ada orang berbuat baik itu jangan kemudian dinyinyir. Alah, sedekah sakmono. Jangan. Kebaikan sekecil apapun itu ya baik. Keburukan sekecil apapun ya buruk. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang amal yang kecil yang kita anggap remeh itu yang menyelamatkan dan menyebabkan kita masuk surga. Almarhum ayah saya itu kalau Isa-Isa dilarang sama anaknya, jawabannya simpel, nanti yang buat bapakmu masuk surga ya insya Allah ini gitu ya. Isa-Isa tuh cuci-cuci piring gitu kan ya, cuci gelas. Itu ayah saya mengatakan ini nanti yang menyebabkan bapakmu masuk surga ya ini. Jadi tidak mengandalkan tahajudnya, malam yo bangun yo munajah. Saya kok dengarkan ayah saya munajah itu kok yo apal tuh nih Rai Ram itu ya. Apal tuh doanya wali-wali tak dengarkan kalau malam tuh seperti orang Jawa uro-uro tuh. Ya, seperti itu. Nah ini tapi nggak bangga sama itunya. Yang dibanggakan ini loh, isa-isahnya bapakmu nanti menyebabkan bapakmu masuk surga, cuci-cuci piring. Mungkin kita menganggap di pengajian yang bagian dapur isa-isah itu remeh-temeh. Habibnya yang ceramah nih, kiainya yang ceramah, ustadznya yang ceramah, ustadzahnya yang hafal Al-Quran, ini amalnya yang luar biasa. Jebulane sing mlebu swarga dhisik ya, yang masuk surga lebih awal, yang ngedum teh. Kenapa? Orang dipandang, dianggap remeh, dianggap elek gitu kan ya, kerjaannya yang ngedum-ngedum ya. Ternyata itu yang cepat masuk surga. Seperti tukang sapu di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang nyapu masjid itu nenek-nenek sampai ketika meninggal Kanjeng Nabi SAW itu marani, mana kuburannya ya, makamnya di mana, sampai disolatkan sudah dikubur masih disolatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah meremehkan kebaikan kita atau kebaikan orang lain sekecil apapun. Termasuk di sini disebutkan walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun kebaikan itu berupa kamu ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Jadi saya ini mau ngajar nih, berusaha minimal mesem. Kalau ada orang nanya, Habib Novel itu kalau ceramah kok mesem? Latihan. Jangan dikira nggak latihan, latihan dulu. Kadang lihat depan cermin dulu ya awalnya. Depan cermin mesem kus bener burung gitu ya. Latihan. Kenapa? Karena tugas dari Nabi SAW ketemu dulur mesem gitu ya. Kalau ketemu saudaramu wajah yang berseri-seri, lo wajah saya ini tak jadikan modal, moga-moga sing sumpek nyawang aku hilang sumpeknya, kan begitu ya. Mudah-mudahan yang suntuk lihat wajah saya hilang suntuknya, kan jadi amal. Nah, coba kalau ibu-ibu, suami ibu lihat ibu tambah sumpek, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak istrinya lihat wajahnya tambah sumpek, naudzubillah min dzalik. Saya pengen pasangan hidup saya lihat saya sumpeknya hilang, anak saya lihat saya sumpeknya hilang, dulur saya lihat saya sumpeknya hilang, kan begitu. Biwajhin taliq, dengan wajah yang seger, ya wajah yang seger berseri-seri. Nah sayangnya ini banyak ini, maaf ya Bu, nggak maksud nyindir ya Bu. Ibu itu mendefinisikan berseri-seri itu benges 3 senti. Ketemu dulur bengesan. Iya. Bedak 5 mili, ya bedak kandel gitu ya, setengah senti. Itu, wah berseri-seri. Bukan itu. Bukan masalah pakai lipstik, bukan masalah pakai apa namanya bedak dan lain sebagainya. Tapi hatinya mesem, kemudian tampak di wajah mesem, berseri-seri, seger. Ya wajahnya seger. Loh saya itu kalau lagi wajah saya tak seger kan. Saya tuh lihat wajah saya sendiri walaupun nggak bercermin itu malu seger. Wah aku lihat wajahku seger. Narsis memang ini. Walaupun nggak pakai cermin ya, saya merasakan wajah saya seger. Saya sawang, saya lihat wajah saya jadi seger. Nah, coba kalau kita lagi wajah nggak enak terus kita bercermin lihat wajah kita sendiri. Lawang kita lihat wajah kita sendiri aja takut, apalagi orang lain. Kita lihat wajah kita sendiri aja itu suntuk, apalagi orang lain. Nah ini loh, jadikan wajahmu modalmu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap pemirsa? Hadirin siap? Gampang toh masuk surga? Modalnya apa? Berseri-seri. Di atasnya senyum itu.
Jadi bukan cuma di bibir, tapi wajahnya semua. Matanya itu berseri-seri. Lu ada senyum lo ya, tapi matanya itu masya Allah membunuh. Ya tuh ya, mesem, tapi matanya itu titenono gitu kan ya. Tunggu tanggal mainnya. Itu bukan berseri-seri, itu senyum yang membunuh gitu ya. Naudzubillah min dzalik, itu senyum ancaman. Ini enggak berseri-seri. Jadi betul-betul matanya tersenyum, pipinya tersenyum, bibirnya tersenyum, karena hatinya sudah tersenyum, seger. Nah ini kalau dilakukan tiap hari, masya Allah, hidup kita seger, dan itu segernya nular pada orang lain. Cek ya Bu ya, cek, boleh dicek. Ya, Ibu pernah enggak di satu hari kemudian kok tiba-tiba jadi sumpek gitu? Pernah ya? Dan itu gara-gara melihat wajah seseorang yang membuat sumpek di rumah. Pernah enggak? Ngaku atau ngaku? Ngaku ya. Gara-gara lihat wajah yang sumpek itu, kita tiba-tiba jadi sumpek. Nang omah kok sing disawang kok ngene, begitu ya. Yang dilihat di rumah kok wajahnya seperti ini saja. Iya. Didoakan mati ya keliru. Masa mau didoakan meninggal dunia kan nggak boleh ya. Doakan panjang umur, sehat wal afiat. Ya mungkin kan di kantor ada yang nyebelin satu orang, itu kan ujian. Ya, ujian. Di tempat kerja ada yang wajahnya nggak menyenangkan satu orang, ujian ya. Ya kalau orang itu wajahnya nggak menyenangkan, jadilah wajah kita yang menyenangkan. Nanti kan ya tetap menang. Nggak ada judulnya api mengalahkan air, itu nggak ada. Tetap yang menang adalah air. Tunggu tanggal mainnya, begitu saja. Kalau apinya besar, airnya harus lebih besar dan lebih banyak dan lama. Suwe-suwe yo mati, padam dengan sendirinya. Jadi senyum kita dari hati itu yang penting, bukan di bibir. Lu kadang di bibir tapi hatinya itu sama ngancam kok. Iya, entenono mati bojomu tak rabi. Masya Allah. Ini ada yang begitu, kelihatannya sama ibu, ketemu ibu senyum-senyum gitu ya, tapi hatinya melaknat. Hatinya melaknat. Tunggu tanggal mainnya. Naudzubillah min dzalik. Mesem dari hati, senyum dari hati. Siap pemirsa dimanapun Anda berada. Lawang saya ini nerangkan begini, saya ada yang ngakak kok ya. Saya ini ketawa, hati saya melihat diri saya sendiri. Ya, senyum. Mesti setan bisiki, hutangku akeh Bib, gimana cara senyumnya? Hutang saya banyak Bib, gimana cara senyumnya? Loh saya itu mau jual mobil, saya kelilingkan saja, jelas-jelas saya mau jual Bib novel, gak ada yang mau beli kok ya. Itu ya nyantai-nyantai saja, senyum-senyum, kan begitu ya. Mau cari pinjaman, ya nggak gampang zaman sekarang cari pinjaman. Waktu butuh, ya nyantai, ya senyum-senyum saja. Senang hati, jangan kemudian mengatakan lagi piye Beb, beban hidupku berat. Aduh, masya Allah. Wong edan ki bebannya luwih akeh. Orang gila itu bebannya lebih banyak sampai jeglek, betul kan ya? Tapi nyatanya orang gila itu ya senyum. Lah kamu yang waras terus senyum aja kok susahnya luar biasa. Apa mau jeglek dulu? Apa mau begitu? Ya naudzubillah min dzalik.